Anggota Satuan Brimopolda Aceh Bribda Muhammad Rio diduga bergabung dengan tentara bayaran Rusia. Informasi tersebut dikonfirmasi Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basha. Sebelum meninggalkan tugas, Rio dikabarkan telah memiliki riwayat pelanggaran kode etik profesi Polri dan disidang kode etik Polri pada Mei 2025 atas kasus perselingkuhan hingga nikah siri dengan putusan berupa mutasi dan demosi selama 2 tahun. Rio juga tercatat tak masuk kantor tanpa keterangan sejak 8 Desember 2025. Atas hal itu, Polda Aceh kemudian melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan dan telah melayangkan surat pemanggilan sebanyak 2 kali. Pada 7 Januari 2026, Rio diketahui telah bergabung dengan Divisi Tentara Bayaran Rusia. Setelah 8 Desember, mereka sudah daftar. Tanggal 18 Desember, dia sudah 9 Desember dia buat paspor. Terus langsung beli tiket tanggal 18, tanggal 19 berangkat ke Cina, lanjut ke sana. Jadi diindikasi yang bersangkutan sudah berada di sana. Ya dari hasil itu kita memang sudah, sebenarnya kan dia sudah tidak aktif secara fisik ya, sehingga dapat hukuman sudah 3 kali lah dia, KDRT keluarga. Hasil sidang diputuskan waktu itu yang bersangkutan tidak layak untuk menjadi anggota Polri lagi. Sudah ada rekomendasikan untuk BTDH. Baru di BTDH kira-kira berapa minggu yang lalu ya. Sebelumnya ada nama Satria Kumbara yang pernah berdinas di Marinir TNI Angkatan Laut. Kabar terakhir menyebut Satria sempat terluka parah saat bentrok dengan pasukan Ukraina di medan tempur. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan kekerasan di SMK Negeri 3 Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi kian memanas. Setelah viral video pengeroyokan terhadap seorang guru, kini guru dan siswa saling lapor ke pihak kepolisian. Pengeroyokan sejumlah siswa terhadap guru di SMK Negeri 3 Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi terus bergulir. Seorang siswa kelas 2 Muhammad Lutfi Padilah mengaku menjadi korban tindakan kekerasan guru Agus Saputra. Ia diduga dihina dan ditampar saat berupaya menenangkan kelas yang gaduh. Ini saya yang nggak berkenannya, adik saya ini dikejar pakai 2 sabit seolah-olah mau dibunuh, ya kan? Sedangkan adik saya datang ke sini cuman pengen belajar, menimba ilmu lah. Intinya kayak itulah. Intinya saya minta kepada pihak kepolisian diusut tuntas lah. Dengan apabila memang adik saya bersalah, ya silakan. Tetapi sebaliknya lagi, apabila memang dia bersalah, silakanlah, hukumlah. Di sisi lain, Agus Saputra, guru yang terekam dalam video viral pengeroyokan, juga melaporkan aksi kekerasan yang dialaminya ke Polda Jambi. Ini Bang, karena sudah viral ini, ya ada yang merugikan adik saya secara mental, psikisnya terganggu, nama baiknya tercoreng di media sosial maupun di nyata. Jadi kami sebagai warga berhak untuk melaporkan tindakan pengeroyokan ini. Pihak Polres Tanjung Jabung Timur sempat turun langsung ke sekolah untuk melakukan upaya mediasi. Namun oknum guru yang bersangkutan tidak hadir. Kasus ini kini berujung pada aksi saling lapor ke pihak kepolisian, baik di tingkat Polsek maupun Polda Jambi. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Henry Rosta, iNews melaporkan. Agus Saputra, guru korban dugaan pengeroyokan, mengaku menjadi korban perundungan di SMK Negeri 3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi. Selama bertahun-tahun dirundung, untuk pertama kalinya ia terpaksa mengambil tindakan tegas terhadap siswa. Memang ada anak-anak tertentu yang sepanjang tahun sampai detik ini saya diperlakukan tidak pantas oleh mereka, anak-anak tersebut. Ini berlangsung selama bertahun-tahun selama saya mengajar di sana. Saya mengajar di sana selama 15 tahun, namun saya baru bertindak kali ini. Saya mengambil sikap bahwa tidak sepantasnya guru diperlakukan seperti itu. Maka
Dengan saya berat hati, kemarin saya mempertimbangkan berbagai hal, berbagai pihak dan sebagainya. Ini kali pertama saya menampar anak sejak saya bekerja di situ dari 2012 sampai dengan 2026 ini. Saya mendapat perlakuan buruk dari sekolah, dari guru juga, dari murid tambah lagi. Jadi banyak pihak di warga sekolah di SMK itu yang membuat saya menjadi tidak nyaman dengan saya menertibkan mereka dengan menertibkan secara kedisiplinan, tapi mereka tidak terima sehingga saya memang tidak punya teman di SMK tersebut. Baik. Dan pemirsa, setelah kemarin terhubung dengan pihak guru, kini kami bergabung dengan kakak dari siswa terduga pelaku pengeroyokan, Muhammad Ardi. Assalamualaikum, selamat malam Mas Ardi. Selamat malam. Ya, Mas Ardi dengan Juno di studio. Mas Ardi, bisa diceritakan kalau dari versi adik Anda ya, seperti apa awal mula kejadian ini sebenarnya? Ya, baiklah Mas, terima kasih. Ya, kalau untuk keterangan dari adik saya, itu kan dia kan lagi sedang belajar bersama guru yang lain. Bersama guru penjaskes kalau nggak salah waktu itu. Ya, kenapa yang tersinggung kok guru yang di luar apa itu Mas, pelajaran itu. Harusnya nggak seharusnya guru lain ikut campur di dalam pelajaran guru penjaskes ini. Oke, jadi adik Anda sedang bercanda dengan guru lain penjaskes, tapi guru yang tersinggung ini guru yang lain, seperti itu? Iya, benar Mas. Oke, kejadiannya ketika bercanda itu apakah ada menyinggung kata-kata tertentu, menyindir sehingga pihak lain, guru lain ini merasa tersinggung, Mas Ardi? Cuman dengan kata-kata, woi diam, gitu aja Mas. Oh, diam, itu yang dikatakan adik Anda kepada teman-teman yang ribut di kelas. Oke. Lalu adakah pengakuan dari adik Anda kenapa sampai Bapak tadi ya tersinggung ini? Nah, kalau itu Mas, kita kan nggak tahu. Yang tahu saya, setelah Bapak itu tersinggung, seharusnya Bapak itu nggak patut tersinggung karena kan bukan di jam pelajaran dia. Terus kok bisa dia yang tersinggung? Dan juga dia bilang sama adik saya, siapa yang bilang woi? Jadi adik saya langsung bilang, saya Prince katanya. Oke. Kalau dari pengakuan, ya silakan. Terus langsung refleks ditampar adik saya Mas. Di situ kan. Setelah ditampar, apa reaksi adik Anda? Apakah langsung membalas atau mengumpulkan teman-teman? Tidak. Okay. Tidak, adik saya nggak membalas. Adik saya masih dipisahkan sama guru yang ada di situ Mas. Guru yang ada di pelajaran itu. Oke. Lalu ada pengeroyokan ini. Apakah adik Anda bersama teman-temannya melakukan ini dan tadi adik Anda mengajak teman-teman untuk mengeroyok Pak Agus tadi? Oh tidak Mas, tidak. Kalau untuk pengeroyokan tidak ada direncanakan. Oke. Kalau untuk pengeroyokan itu kalau saya tanya dengan adik saya itu beliau sebelumnya ada mengatai siswa itu anak orang miskin. Pak Agus ini? Iya, Pak Agus itu ada mengata anak orang miskin sebelum itu. Terus mahasiswa yang lain ini menuntut untuk Pak Agus meminta maaf kepada siswa yang dikatain. Baik. Oke. Satu kan kita tahu bahwa ada mediasi sebelumnya, Mas Ardi. Kenapa mediasi ini gagal? Kan sudah dipertemukan dengan kedua belah pihak atau seperti apa jalannya mediasi? Iya Mas, jadi gini, mediasi ini pihak si Pak Agus ini nggak pernah mau datang. Sudah 2 kali diadakan mediasi, itu nggak pernah datang. Oke, jadi ada upaya mediasi tapi pihak Pak Agus ini tidak datang seperti itu ya?
Mas Ardi. Iya, benar. Baik Mas Ardi, terima kasih atas waktunya. Semoga permasalahan ini ya bisa diselesaikan untuk kedua belah pihak. Dan lagi-lagi tadi kita tetap mengecam kekerasan di ranah pendidikan. Terima kasih Mas Ardi. Ya, siap. Kembali bersama kami pemirsa, libur panjang akhir pekan Stasiun Tugu Yogyakarta ramai penumpang. Jumlah penumpang yang berangkat dari Stasiun Tugu Yogyakarta sebanyak 11.000 penumpang, sementara yang tiba sebanyak 10.000 penumpang. Jumlah penumpang yang berangkat dari Stasiun Tugu meningkat 26% dibanding hari biasa, di mana pada hari biasa hanya berjumlah sekitar 8.000 penumpang berangkat. Selama libur panjang ini, KAI Daob 6 Yogyakarta menambah 4 kereta tambahan bagi para penumpang. Lonjakan penumpang juga terjadi di Stasiun Pasar Senen Jakarta pada libur panjang akhir pekan ini. Tercatat sebanyak 88.000 penumpang berangkat dari Stasiun Wilayah Daob 1 Jakarta. Destinasi favorit para penumpang yakni Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, dan Surabaya. Ya, selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Ismalia Meidasari yang saat ini berada di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Ismalia, apakah terjadi penumpukan di libur panjang akhir pekan ini? Silakan Ismalia. Ya, selamat malam Juno dan juga pemirsa. Untuk moda transportasi kereta api ini masih menjadi favorit pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya di liburan, terutama di liburan panjang kali ini Juno dan juga pemirsa. Kalau misalnya ditanya apakah terjadi penumpukan di Stasiun Pasar Senen, tempat kami melaporkan, saat ini tidak terjadi penumpukan Juno, karena memang untuk di Stasiun Pasar Senen ini merupakan stasiun yang cukup padat di daerah Daob 1, karena memang pada hari ini ada sekitar 6.000 lebih penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen, dan data ini masih bersifat dinamis dan masih bisa terus bertambah Juno hingga malam. Dan bisa dilihat di layar televisi Anda, ini ada beberapa penumpang yang menunggu keretanya, karena memang untuk kereta terdekat ini pada pukul 21.10 ini menuju Madiun Juno. Jadi mereka ini juga menunggu keretanya tiba dan segera berangkat ke tujuan kota masing-masing. Dan pada periode tanggal 15 hingga 17 Januari 2026 ini tercatat sudah ada total 88.000 penumpang yang berangkat dari Stasiun Daob 1 wilayah Jakarta, dan dapat kami rincikan pada tanggal 15 Januari ini ada sekitar 15.000 penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen, dan pada tanggal 16 Januari ini ada sekitar 13.000 penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Dan dapat kami laporkan untuk tingkat okupansi ini ada sebesar 40% dengan keberangkatan kereta api ada 77 kereta api, terdiri dari 68 kereta api reguler dan 9 kereta api tambahan Juno. Dan bagi para penumpang kereta api selalu dihimbau barang bawaan supaya tidak tertinggal di stasiun dan juga di kereta, dan dihimbau untuk datang terlebih dahulu atau datang lebih cepat dari tiket keberangkatan. Kembali ke Anda Juno. Baik Ismalia, terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menerima pertemuan rutin bersama sejumlah pejabat utama Tentara Nasional Indonesia kemarin Jumat. Pertemuan tersebut diunggah di akun media sosial Instagram Sekretariat Kabinet. Sejumlah pejabat yang hadir di Istana Negara kemarin diantaranya Panglima dan Wakil Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo yang didampingi Menteri Pertahanan, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet RI sampaikan sejumlah arahan terkait strategi pertahanan dan keamanan serta rencana geostrategi mendatang. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman sebut petani Sumatera digaji saat pulihkan lahan pasca bencana. Pemerintah targetkan pemulihan lahan dapat diselesaikan maksimal 3 bulan. Pemerintah menerapkan pendekatan padat karya sebagai strategi utama rehabilitasi sektor pertanian pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui skema ini, petani dan pemilik lahan tetap memperoleh penghasilan selama proses pemulihan lahan berlangsung.
Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menjelaskan sawah yang rusak akan diperbaiki langsung oleh pemiliknya, sementara seluruh biaya rehabilitasi ditanggung pemerintah pusat. Bantuan tersebut meliputi benih gratis, pengolahan lahan, hingga perbaikan jaringan irigasi. Amran juga mengungkap khusus di Aceh terdapat sekitar 10.000 hektar lahan yang direhabilitasi dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai 200.000 per hari orang kerja yang dibayar harian. Sementara itu, pemerintah menargetkan pemulihan lahan dengan kategori rusak ringan hingga sedang dapat diselesaikan maksimal 3 bulan. Pemirsa, serangan udara Israel kembali menghantam jalur Gaza. Sedikitnya 7 warga sipil tewas akibat serangan di Deir al-Bala, Gaza Tengah. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom, hari ini temukan informasi terbaru lainnya di inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi rekan saya Camar Henda akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herjino Syaputra pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Warga Deir al-Bala berduka atas tewasnya 7 orang dalam serangan udara Israel yang menghantam kawasan permukiman warga. Keluarga korban nampak melaksanakan sholat jenazah, sementara bangunan tempat tinggal mereka terlihat hancur akibat serangan. Berdasarkan keterangan penghuni bangunan yang menjadi sasaran serangan, tidak ada peringatan sebelumnya ke warga setempat. 2 roket tiba-tiba menghantam rumahnya dan rumah tetangga yang memicu ledakan besar dan kobaran api. Warga pun segera menyelamatkan diri tanpa mengetahui penyebab serangan. Total 12 warga Palestina dilaporkan tewas dalam 24 jam terakhir akibat serangan Israel. اللي بقول لك مرحلة ثانية وثالثة على الفاضي والله، بس بده يوقف شلال قدام شوي لما يصير يشوفوا فريسة هوية زي اللي صارت فينا. هذا يعني باخذ اللي بده اياه، بعدين بقول لك جدد في المرحلة. لا، اللي بقول لك مرحلة ثانية وثالثة هذا بصوم بضحك على نفسه مش علينا. Serangan ini terjadi di tengah gencatan senjata dan rencana fase lanjutan perdamaian di Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sejak gencatan senjata diumumkan Oktober lalu, sedikitnya 463 warga Palestina tewas dan lebih dari 1.200 lainnya luka-luka.